nama yang terbaru adalah Interreligious Studies. Dan kampus saya itu termasuk dianggap itu adalah pusatnya dedengkot para teolog. Dan bukan saja teolog non-muslim, tetapi muslim, termasuk Pak Alwi Shihab pernah mengabdi di sana. Tapi belum terjawab tadi pertanyaannya, mau masuk politik atau tidak ini? Ada sebagian kelompok yang perlu diajak bersama untuk mendalami yang namanya proses toleransi. Supaya kedamaian itu selalu hadir di tengah-tengah umat beragama. Udah pernah menemukan? Oh enggak. Pernah merasakan? Enggak. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Maju mo ko? Tamu kita kali ini beliau adalah seorang perantau ulung. Dia adalah pelajar, pengajar, penulis buku dan author tabloid dan banyak lagi. Pokoknya endless. Bapak Muhammad Saleh Muda. Welcome Pak Saleh. Terima kasih. Browning. Terima kasih. Tetap setia menemani. Pak Ustadz Belo. Welcome Pak Saleh Muda di New York. Terima kasih Pak Imam. Bagaimana persiapan tahun baru ini? Ini sudah tinggal 5 hari lagi. Well, ya saya termasuk bersyukur karena teman-teman diaspora asal Sulawesi Selatan sudah katakanlah sudah mencapai 100-an orang di kota New York. Maka saya merasa bahagia ketika menjelang tahun baru karena itu momen untuk bertemu dengan saudara-saudara saya yang menurut saya sebagian sudah berhasil di kota New York dan otomatis sekali lagi mereka bisa menambah wawasan saya, mereka bisa memberi saya spirit untuk mengikuti jejak-jejak mereka di kota New York. Sekali lagi bahwa ya insya Allah saya dengar langsung dari Pak Ketua Umum dan Ibu Sekretaris KKSS New York, kita akan menggelar acara pertemuan pada tanggal 1, kumpul-kumpul di Rego Park, di rumah Ketua Umum KKSS New York, Bapak Haji Saiful Hamid. Nice. Langsung. Kalau tahun baru itu KKSS itu automatically kayak acara rutin aja. Entah biasa di rumah Pak Amir, di rumah Pak Ipung, Pak Ketua, atau di rumah Pak Akbar, di rumah saya itu biasa itu rutin kok. Alasan beliau sebetulnya sederhana, dia adalah momen silaturahmi, momen untuk kumpul-kumpul, ya tentu makan makanan Bugis Makassar, menu Makassar, dan prinsipnya ya ini kan adalah acara kumpul-kumpul tahunan. Silaturahim. Tidak ada acara khusus, tapi sekali lagi bahwa momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat indah untuk kita bertemu. Dan tentu sebagian teman-teman nanti yang diharapkan dimanapun berada di sekitar New York datang ke tempat ini. Kapan sampai di New York Pak? Saya alhamdulillah sudah 1,5 tahun meninggalkan Indonesia dan saya berbahagia pada saat saya tiba, saya dijemput oleh Bos Heri dengan saudara kita Pak Mustari Siara. Oh gitu. Oh itu tahun kemarin Pak Saleh ya? Bulan 1 tahun setengah ya? Summer ya? Summer. Iya pada saat summer ya. Summer ya. Oh. Di Pak Saleh ini asalnya dari mana sebenarnya Pak? Saya alhamdulillah dilahirkan di sebuah desa di namanya Desa Mari Tengae di Kabupaten Sidenden Rapang. Oh Sidrap ya? Iya, Sidrap. wait. Yang orang bilang pusatnya tumbuh-tumbuhan perpadian. Iya, beras. Pusat Beras. lumbung. Ya, Pusat pusat lumbung, lumbung, Sulawesi ya, Selatan. namanya lumbung Dan padi. peternakan. Dan peternakan, Iya. petelur Saya ayam. masih ingat itu, Bro. Cawiwi. Bukan Ya. peternakan Apa? unggas terbesar Iya. di Indonesia Ini Timur itu. ahli binatang-binatang juga memang dia kalau mulai dari ahli, rusa dan tahu, sebagainya ada tahu. Ya, Iya kan? Iya, iya. Iya kan, Pak Saleh? Iya Benar. kan? Iya, unggas. Padi. Nah, memang di situ lumbung padi. Jadi sejak kapan Pak Saleh tinggalkan Sidrap ini? Saya tinggalkan Sidrap itu setelah tamat SMA. Setelah tamat SMP, saya masuk SMA di Makassar. Saya kuliah di Makassar. Setelah itu saya sadar bahwa saya tidak punya bahasa Inggris, makanya saya harus ke Jawa
belajar bahasa Inggris. Dan memang sekali lagi bahwa dari situ sudah mulai yang namanya imajinasi saya, impian saya, bagaimana bisa saya menginjak Amerika. Di Jakarta terus. Saya di Jakarta 21 tahun. Setelah 21 tahun saya merasa bahwa butuh sekali yang namanya ada planning saya yang belum tergapai, ada achievement saya yang sudah lama saya impikan. Saya bilang saya mau lanjut sekolah di Amerika. Wow. Dan tentu saya cari orang yang punya networking ke Amerika. Dengan izin Tuhan, saya dipertemukanlah dengan seorang yang lama di Amerika dan punya pengaruh di Amerika sampai hari ini, yaitu namanya Bapak Alwi Shihab. Oh, Alwi Shihab, Pak. Ya, mantan Menteri Luar Negeri. Beliau, dan saya kira beliau di sini kurang lebih 10 tahun di Amerika sebelum dia kembali mengabdi di Indonesia. Dan satu pertanyaan yang menarik dari Pak Alwi ketika saya menyatakan, Pak Alwi ini kan pernah janji saya mau sekolahkan saya di Amerika. Saya mau berangkat. Bagaimana caranya? Dia bilang, Saleh masih mau sekolah. Saya bilang, iya. Kenapa? Saya bilang, saya mau mengubah nasib saya. Saya mau meraih impian saya. Oke, kalau begitu. Anda, Saleh, email saya, walaupun bahasa Indonesia, email Saleh nanti saya akan teruskan ke salah satu kolega saya di Amerika untuk membantu memproses dokumen Saleh. Tapi pada hari itu juga saya buktikan, saya mengetik kurang lebih satu halaman dalam bahasa Inggris. Saya ketik, saya edit dengan bagus, saya tunjukkan sama Pak Alwi. Pak Alwi menyatakan, wah, Anda punya bahasa Inggris. Saya bilang, angkematoro di Palolo. Ternyata sudah siap persiapan, Bos. Iya. Ini bahasa Inggris asli tadi. Iya, itu Mi. Iya. Cocok. Asli Nero. Jadi Pak Alwi sempat kaget. Kamu Ya. masih mau sekolah? Ya. Karena ini hampir 20 tahun Ya, ya. dua tokoh yang menurut saya berpengaruh sehingga saya cepat berangkat itu. Tokoh kedua itu adalah guru kita bersama, khususnya gurunya Pak Imam Samsudin Belo. Itu namanya Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Mantan Wakil Menteri Agama. Beliau sekarang ini Imam Besar Masjid Istiqlal. Oh, iya. Dan- I met that guy. Ya. Dengan restu beliau dalam hal ini Pak Imam Besar, sekarang karena beliau sudah Imam Besar Istiqlal, saya mudah untuk memproses dokumen-dokumen saya yang sudah saya terima, namanya letter of acceptance. Ya. Terus yang ketiga tentu saya juga susah melupakan seorang yang namanya orang tua kita, Pak JK. Saya pamit sama Pak JK dan Pak JK menyatakan, oke, kita dukung. Belajar di sana dengan baik. Dan saya kira sampai hari ini saya ada komunikasi walaupun melewati yang namanya sekretarisnya beliau, stafnya beliau, bahwa apa yang saya lakukan itu saya juga laporkan bahwa katakanlah tahapan 1 saya sudah selesai master saya, tahapan kedua sekarang saya lanjut lagi dan diterima. Dan sekali lagi, orang-orang yang saya hormati tadi, Pak Alwi, Pak Nasaruddin Umar, Pak JK, ya tentu Ketua KKSS, Pak Mulis Patahna, dan beberapa orang-orang senior-senior kita yang sudah jadi di Jakarta, saya senantiasa memberi progress report apa yang saya lakukan di Amerika. Apa kesannya waktu baru tiba di sini sebenarnya? Ini kan ini Amerika ini minimal ya beda-beda tipis lah dengan Pangkep. Apa kesan pertamanya waktu itu? Ya, saya termasuk merasa bahwa ketika menginjakkan kaki di Bandara John F. Kennedy, New York, saya merasa bahwa impian saya, cita-cita saya sudah terkabul, didengarkan oleh Allah. Saya bisa menginjakkan kaki yang namanya di tanah Amerika. Sebuah impian yang puluhan tahun. Dan saya beruntung, saya bisa langsung membawa istri, saya bisa membawa satu anak saya, anak ketiga saya. Wow. Banyak perantau
banyak anak sekolah, banyak diaspora berangkat ke Amerika, mungkin saja bisa menyusul istri, bisa saja menyusul suami atau anak-anaknya, tapi saya Langsung satu paket. langsung Satu paket. bawa dapur. Ini impian yang sudah lama, ini kelihatannya ini long proses ini. Can you tell us what happened? Ya, of course. Saya termasuk bermimpi ke Amerika itu setelah saya tamat di S1, dan cara saya untuk meraih cita-cita itu tentu betul tadi proses. Saya pergi belajar bahasa Inggris. Khusus 1 tahun itu saya belajar di kota Pare Kediri di Jawa Timur. Setelah itu saya malah mencoba mengajarkan bahasa Inggris kurang lebih 2 tahun. Dan setelah itu saya mengikuti namanya proses-proses seleksi yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang mau mengirim atau yang memungkinkan pesertanya untuk berangkat. Saya bukan sekali tetapi 2 kali, 3 kali saya mengikuti sebuah testing, sebuah proses rekrutmen. Tapi sekali lagi takdir berkata saya harus butuh waktu puluhan tahun baru proses itu atau cita-cita itu katakanlah terwujud. Oh, jadi tidak instan ini ya? Ya, saya kira tidak. Dan saya selalu sadar bahwa yang namanya doa, yang namanya harapan itu harus dibarengi cita-cita, dibarengi kerja keras, dan Tuhan biasanya, atau Tuhan tentu Pak Imam lebih paham bahwa kausalitas itu, penyebab itu orang bisa meraih sebuah cita-cita ketika dipadukan antara ikhtiar, kerja keras, usaha, mungkin juga ada lobby di situ. Di situ ada juga networking. Terakhir tentu dengan tawakal. Kenapa Amerika? Ya. Saya selalu melihat bahwa Amerika itu salah satu definisi bahwa Amerika adalah ibu kota dunia. Ya, ya. Amerika itu punya peradaban yang megah, yang besar. Ya, sekali lagi berbeda dengan beberapa negara, apalagi dibandingkan dengan negara kita, itu harus diakui. Perkembangan ilmu pengetahuan di sini jauh berbeda. Malah ada teman mendefinisikan bahwa Amerika ini kalau dianggap itu Mekah, Saudi Arabia itu adalah Mekahnya untuk istilahnya untuk ibadah, untuk dekat dengan Tuhan, maka Mekahnya ilmu pengetahuan itu ada di Amerika. Wah, akhiratnya di Mekah, dunianya di Amerika. Di Amerika. Tapi yang menarik ini tadi dia bilang ada doa, usaha, tapi ada terselip di situ lobby dan networking. Nah, ini yang lobby dengan networking yang saya mau perdalam nih. Kalau memang butuh makan kacang silahkan karena ini penting ini. Lobby dan Ya, saya merasa bahwa kenapa itu lebih penting, bahwa ketika saya melewati sebuah proses yang namanya punya modal bahasa Inggris, punya kemampuan katakanlah beradaptasi di dalam proses pembelajaran saya nanti, tapi saya sadar bahwa itu dibutuhkan lobby, itu dibutuhkan networking. Dan saya beruntung, itulah salah satu keuntungan yang saya dapat selama kurang lebih 20 tahun selama di Jakarta. Saya dekat dengan petinggi-petinggi, terutama pejabat-pejabat atau saudagar-saudagar dari Sulawesi Selatan. Mereka ketika mengetahui saya akan berangkat, mereka mensupport saya. Mereka mendukung saya. Mereka menanyakan saya, apa yang Adinda Saleh butuhkan, silahkan berangkat, kita akan support dari belakang. Yang pasti, Anda harus belajar di sana dengan baik, supaya Anda bisa kembali membantu kami untuk katakanlah memperbaiki bangsa kita. Pak Saleh kan awalnya ambil master ya? Ya. Ambil master setelah selesai, dilanjutkan ke PhD kan? Prosesnya sehingga Ya. continuing yang dilakukan sekarang ini. Prosesnya saya kira hanya berhitung katakanlah hanya berhitung pekan, mingguan. Jadi sebelum saya masuk semester terakhir itu, semester 4, itu profesor saya sudah tanya, Muhammad, are you optimistic to finish your master program this semester? Saya jawab, God willing,
I'm sure. Jadi proses semester terakhir itu saya betul tunjukkan saya bisa cepat menulis tesis. Di samping saya tetap menyelesaikan kuliah saya semester 4 dan semuanya berjalan dengan baik. Dan betul ketika masuk bulan Mei, pertengahan Mei itu ada wisuda, saya bisa ikut wisuda. Tapi sebelum wisuda memang sudah ada sudah terbuka program PhD. Rencananya kan sampai master aja sebenarnya, plan awal ya, waktu udah baru datang. Ya artinya memang saya dapat peluang itu untuk studi master. Master, yes. Tetapi begitu injak Amerika, saya sudah punya komitmen bahwa I don't wanna come back to Indonesia before having my PhD. PhD. Tapi dari That's Indonesia memang sudah berpikir akan jadi PhD atau cuma sebatas master aja pada saat itu? Ya, jadi memang karena yang namanya masih di Indonesia itu ya Master. itu hanya sebatas master. Ya. Begini Deng, begitu peluang ada untuk ambil PhD, why not gitu Why loh. not? Itu harus, kalau ada di atasnya lagi, ambil lagi di atasnya. Ada di Kalau atasnya. kenapa tidak? Ada atas. Apa itu? Tapi by the way, Pak, apa PhD majornya? Oh, saya Interreligious Studies. Oh, oke. bisa di- Wow. Ya, namanya antar iman ataukah istilahnya Interfaith gitu ya? interfaith. Oke. Bisa dijelaskan atau sedikit apa namanya nih, digambarkan profil di mana Pak Salimud sementara mengambil PhD-nya dan apa yang kajiannya seperti apa? Well, satu kajian sekarang ini yang lagi booming, yang lagi top di katakanlah di sekolah-sekolah teologi di Amerika ini namanya Interreligious Studies. Nama sebelumnya itu studi antar agama, studi antar iman, Semacam atau- interfaith. Ya, interfaith atau istilahnya interreligion. Tapi sekarang ini di nama yang terbaru adalah Interreligious Studies. Dan kampus saya itu termasuk dianggap itu adalah pusatnya dedengkot para teolog. Dan bukan saja teolog non-muslim, tetapi muslim termasuk Pak Alwi Shihab pernah mengabdi di sana. Jadi ini sekolah yang sekali lagi yang dianggap itu karena dia sekolah yang kampus yang sudah lama, 1883 berdiri di kota Hartford, dan itu adalah pecahan dari Yale University. Kita tahulah Yale University adalah selalu masuk the Big Ten. Yes. Ya. Ya. Saya kira itu, dan Pak Imam yang saya hormati, Interreligious Studies itu sangat dibutuhkan sekarang, baik terutama di negara kita, itu karena itu memberi memberi motivasi seperti sarjana-sarjana interreligius itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat kita pentingnya kita yang namanya toleransi, pentingnya kita yang namanya menghargai pluralisme. Menjalin hubungan antara agama. Antar agama. Menghormati orang. Seperti di Amerika ini kan ada namanya respect each other. Kita menghormati orang walaupun kita berbeda agama. Sekarang misalnya hari Natal. Ya, tentu ketika kita punya teman, kita punya saudara, kita punya tetangga yang katakanlah merayakan, ya tentu kita boleh saja mengucapkan. Jadi yang bilang itu tidak boleh mengucapkan seperti itu hak dia. Ya, itu dia. hak dia. Dia Ya. punya pembacaan yang berbeda. Tetapi saya termasuk orang yang mengikuti orang yang luas pembacaannya, seperti Profesor Quraish Shihab, yang membolehkan orang untuk mengucapkan selamat Natal. Sepanjang kita tidak mengikuti ibadah mereka. Ada sebagian kelompok yang perlu diajak bersama untuk mendalami yang namanya proses toleransi. Supaya kedamaian itu selalu hadir di tengah-tengah umat beragama. Ya. Saya kira itu. Kok ambil ini ya, teologi Ya. gitu, iya kan? Why? Saya termasuk orang yang ketika menulis namanya personal statement. Ya. Karena menulis personal statement itu salah satu syarat untuk mengambil master. Bahwa saya termasuk beruntung dilahirkan dalam sebuah keluarga kecil yang memang istilahnya
diajarkan untuk menghormati orang lain. Jadi bapak ibu saya itu walaupun pendidikannya sangat terbatas di kampung, tetapi tidak pernah menunjukkan bagaimana atau istilahnya justru selalu menunjukkan bagaimana kita menghormati tetangga, menghormati saudara-saudara yang lain, hidup sederhana tentu. Yang kedua, ya dia selalu bilang, gunakan akalmu dengan baik dimanapun Anda berada. Bahasa Spanisnya malebi. Ya. Ugi ya, ugi. Malebi. Ugi ya. Malebi. Malebi tong cocok nih Ro. Iya kan cocok Ya. nih Ro. Oh jadi itu inspirasinya. Itu satu. Yang kedua dari latar belakang keluarga. Yang kedua saya kebetulan bergaul dengan beberapa atau pernah belajar tentu di samping di kampus. Saya ikut belajar yang namanya ya di remaja masjid, di organisasi-organisasi keislaman yang memang mengajarkan bagaimana selalu melihat perbedaan itu adalah seperti tentu Pak Imam lebih paham hadisnya bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Jangan selalu melihat perbedaan itu adalah permusuhan, bukan. Saya kira itu saya berangkat dari situ. Terus yang ketiga bahwa saya beruntung selalu dekat dengan baik tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan maupun non Sulawesi Selatan adalah orang-orang yang memang selalu melihat bahwa perbedaan itu sesuatu yang sekali lagi adalah rahmat. Jadi kita harus menghormati orang biar orang lain kita menghormati kita. Jangan kita hanya mau dihormati kan? Seperti itu. Artinya saya sekali lagi berusaha merasa bahwa pergaulan saya itu selama di Indonesia adalah bersama orang-orang yang memang menghargai yang namanya perbedaan, menghormati namanya perbedaan. Dan saya kira itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mau belajar ilmu yang saya geluti. Ya. Jadi bagaimana dengan pengalaman Pak Saleh selama ini yang terjadi, yang dilihat, yang dirasakan di Amerika ini dengan what you study right now? Well, saya sudah melihat fakta-fakta di Amerika ini sangat indah karena yang saya bilang tadi bahwa yang namanya orang respect each other itu Anda respect orang-orang respect kepada kita itu sangat kelihatan. Begitupun kita mereka menghargai yang namanya perbedaan. Dia tahu nama saya misalnya Muhammad, berarti saya Islam. Dan ketika menyiapkan makanan dia juga menyiapkan makanan yang halal. Dia kasih tahu bahwa ini Muhammad yang bisa dimakan, ini yang tidak bisa. Kalau kebetulan hari itu ada makanan yang tidak halal. Tapi yang sering saya lihat di kampus itu karena bukan saja saya Muslim, banyak Muslim yang lain, ada dari Tunisia, ada dari Arab Saudi, ada dari tentu juga ada sebagian, ada juga dari anak Indonesia. Tentu disiapkan makanan-makanan yang halal. Segitunya ya? Ya. Pasal wow. Jadi bagaimana dengan pikiran orang yang sebagian masih merasa bahwa Amerika itu negara tidak beradab? Saya kira itu anggapan yang selalu digaungkan oleh orang-orang yang punya keterbatasan informasi. Tapi ketika orang yang suka membaca, orang yang suka menonton, orang yang suka sadar bahwa informasi itu tidak boleh hanya didengar, tetapi harus betul di searching, di browsing, dibaca, benar nggak seperti itu, atau ditanya orang-orang yang sudah lama di Amerika, tentu dia akan mindsetnya nanti akan terbuka, akan berubah. Oh, tidak seperti yang selama ini saya dengar atau kita dengar. Karena ya sekali lagi di Amerika ini kelihatan sekali bagaimana yang namanya perbedaan itu sangat dihargai. Bagaimana namanya semangat belajar, ya itu sangat kelihatan bahwa Anda harus menolong diri Anda dalam proses belajar. Mengenai Islamofobia, kita dengar ada Islamofobia. Jujur saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah rasakan. From my own experience, bagaimana dengan Pak Saleh? What do you think about Islamofobia? Saya kira sekali lagi kita tidak menutup mata kalau membaca teks-teks tentang sejarah Islamofobia itu bahwa itu pernah ada. Tapi sekali lagi seperti saya yang membaca sejarah Islamofobia di Amerika itu
itu ada di segelintir komunitas-komunitas tertentu. Tapi sekali lagi seperti saya kira seperti di New York, seperti di Connecticut itu saya termasuk seperti tadi Bung Hari menyatakan saya tidak pernah temukan dan mudah-mudahan kita tidak pernah ketemu. Bagaimana dengan Unding? Pernah menemukan? Oh enggak. Pernah merasakan? Enggak pernah. Ada yang menarik bahwa kalau kita ditanya orang, Anda Muslim? Saya bilang ya, I am Muslim. Anda dari mana? Ya, I am from Indonesia. Mereka sadar, mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara besar, negara Muslim terbesar seluruh dunia malah, ya. Dan mereka tidak pernah menerima tidak pernah mereka berpikir punya kecurigaan tentang orang-orang Indonesia. Ya, mungkin ada saja mungkin orang Islam dari negara lain yang katakanlah mungkin dicurigai yang punya potensi-potensi yang namanya radikal atau di atas level radikal itu yang mungkin katakanlah orang-orang yang merasa ekstrim. Nah, tapi sekali lagi umat Islam Indonesia kita ini saya kira tidak ada persoalan tinggal di Amerika. Boleh juga, tapi ya kalau terus terang juga saya juga udah ya lebih 30 tahun enggak pernah kok ngerasakan Islamofobia gitu. Tapi biasanya malah di negara kita itu kok agak aneh juga ya. Maksudnya biasa menganggap di Amerika itu, apalagi kemarin waktu pemilu election day itu antara Biden nama Trump. Ya kan, Trump seakan-akan itu bukan Islamofobia, bukan itu maksud saya. Maksudnya dia nggak suka Islam gitu. Saya rasa sudah masuk politik, masalah dicampur sudah masuk politik. Iya itu dia, tapi kan anggapan kita yang di negara kita kan selalu begitu kan. Padahal yang kita rasakan di sini nggak begitu. Ya ini misinformasi gitu Misinformasi. ya. Ini masalah mindset sebenarnya ya Pak ya. Mindset aja cocok pasalnya tidak Saleh bilang tadi, mindset itu harus dirubah. Apa tantangan-tantangan yang Pak Saleh Muda hadapi yang mungkin bisa dibagi kepada adik-adik kita di Indonesia ketika sudah menginjakkan kaki dan menempuh sistem pendidikan di Harvard? Tentu tantangan sekali lagi, profesor saya bilang, satu profesor saya itu kebetulan orang Pakistan, dia mengajar itu Islamic Studies, bahwa setiap saya ketemu orang Indonesia saya tidak pernah ragukan orang Indonesia, terutama kemampuan analisis, kemampuan refleksinya, kemampuan menjelaskan sesuatu. Cuma sebagian mereka harus melewati proses namanya adaptasi bahasa. Karena itu sekali lagi bahwa Pak Iman saya mau bilang proses bahasa ini yang harus diperbaiki kepada teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang mau berangkat sekolah. Ya, kalau penekanannya tadi Deng Unding itu, ayo kesinilah, lanjutkan sekolah di sini. Dan bagi saya pesankan kepada mereka, perbaiki bahasa sebelum berangkat. Nanti kalau sudah tiba di sini, bahasa Anda bagus, kemampuan Anda membuat networking juga bagus, kemampuan akademik juga Anda bagus, biasanya, dan saya sudah merasakan, itu kita mendapat perhatian dari profesor. Profesor saya itu memberikan saya itu perhatian dan membukakan saya jalan untuk mencari yang namanya apakah itu tambahan course, tambahan mata kuliah, ataukah dia arahkan saya kepada satu lembaga yang bisa membantu saya ketika saya ada kesulitan dalam bidang finansial. Sekali lagi bahwa profesor itu saya rupanya melihat nilai plus lagi, bukan saja mengajar mahasiswanya, profesor di sini atau di kampus saya, tetapi membantu menyelesaikan ketika ada masalah-masalah, terutama yang namanya kita ini kan orang Indonesia biasanya terbentur masalah finansial. Well, Pak Saleh Muda, may I go to the more detail about language? Of Apa course. kira-kira standar Yeah. yang kualifikasi apakah dengan selesainya dari ujian IELTS atau TOEFL sudah selesai atau ada sesuatu yang lebih spesifik lagi dari segi bahasa? Ini kan memang momok ini sebenarnya ini. Ya. Ya, bagi diaspora Indonesia secara umum. Secara umum sekali lagi bahwa saya melihat pengalaman saya juga
bahwa ada teman saya dari negara lain, kemampuan komunikasinya sangat bagus, malah saya akui dia lebih bagus daripada saya. Tetapi ternyata ada namanya kemampuan dibutuhkan, itu adalah kemampuan menulis. Dan dia tidak miliki. Karena hampir semua mata kuliah itu ada namanya tugas menulis. Komunikasi memang penting di kelas, berkomunikasi karena face to face misalnya, atau ke in person, tapi pada saat yang sama Anda harus diberitahu bahwa Anda harus membaca misalnya satu buku. Profesor saya memberi saya tugas dalam satu hari itu minimal saya harus membaca katakanlah 200 halaman. Walaupun saya belum sampai di sana setiap hari, dan itu harus mampu di retail, dikemukakan poin-poinnya, dan itu harus diringkas dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang saya bilang, adik-adik yang mau berangkat, perbaiki bahasa dan perbaiki kemampuan. Anda harus banyak latihan menulis. Apalagi kira-kira Pak Saleh yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman ini supaya menghadapi ini ketika mau ke sini atau bagaimana? Ya tentu sekali lagi bahwa di atas segala yang namanya proses-proses tadi itu, proses memperbaiki bahasa, proses latihan menulis, proses latihan itu adik-adik itu perlu punya juga yang namanya ditumbuhkan itu tadi yang namanya impian. Karena walaupun Anda punya kemampuan bahasa, punya kemampuan menulis, tapi kalau memang Anda tidak punya impian untuk melihat dunia yang lebih luas, itu juga tidak. Itu juga satu tantangan. Karena Dream. ya harus punya dream. Yes. Tanpa itu ya. Ketika Anda punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi, ya, dan tentu ketika sudah tiba di Amerika, Anda harus berusaha cepat beradaptasi. Anda harus selalu mawas diri, ya. Anda harus istilahnya punya kemampuan adaptasi, karena disinilah dibangun namanya networking. Dan networkingnya tentu berbeda ketika kita di Indonesia. Di sini kita bisa membangun networking namanya networking secara internasional. Right. Saya bilang sama teman-teman, hari ini saya udah punya teman, katakanlah dari Tunisia, dari Turki, dari Rusia, dari Yunani, dari Afrika, dari ya dan lain-lain. Planet Mars. Ya, jadi dan mereka semua itu karena saya mampu membangun komunikasi dengan mereka, mereka menyatakan, Muhammad, whenever you may come into my country, I will pick up you in the airport. Wow. Itu kan. Keren. Nah, kalau semua di nanti insya Allah 2024 nih, jadi Menteri Agama dulu, bantu saya dong. Taruhlah saya jadi presiden, ya kan? Pak Saleh, Menteri Agama dulu, ya kan? Tolong dibantu saya. Kira-kira gimana, Pak Saleh? Berminat ya? Ya, Berminat tentu. dong. Ya, kalau dibutuhkan kenapa tidak ya, Pak Saleh? Artinya sekali lagi bahwa setelah selesai goal tadi, target tadi, ya tentu sekali lagi bahwa saya disekolahkan, saya dikirim oleh atas nama pemerintah pertamanya, tentu juga selalu merasa sadar bahwa saya cinta Indonesia. Oh ya. Ya, saya ingin mengabdi kepada Indonesia dan saya memberikan yang terbaik. Apa yang saya telah pelajari, apa yang saya alami selama di Amerika, saya akan sharing, saya akan bagi ketika saya kembali ke Indonesia. Kalau Indonesia membutuhkan saya setelah saya merasa siap untuk mengabdi. Wow. For Sulawesi Selatan, apa Well. kira-kira? Kan istilahnya kan sudah lama di sana toh, paling tidak kan sudah tahu culture-nya, apanya. Apa kira-kira Pak Saleh? Bisa, karena toh juga ini saudara-saudara kita yang di sana. Deng Undi yang saya hormati, Ya. saya termasuk orang yang mungkin tidak pernah menolak setiap ada komunitas, terutama komunitas terpelajar dari Sulawesi Selatan yang meminta saya berbicara lewat Zoom. Oke. Dan itu bisa saya lakukan bisa sekali, 2 kali dalam sebulan. Oke. Dan otomatis itu komunitas itu adalah itu tadi, komunitas terpelajar, komunitas para pengajar yang ada di Sulawesi Selatan dari berbagai perguruan tinggi meminta saya berbicara. Mereka ingin mengetahui
satu di antaranya itu adalah bagaimana proses bisa melihat peluang studi di sini, bagaimana proses bisa survive di sini, bagaimana proses bisa beradaptasi di sini, dan bagaimana perkembangan tentu diaspora Indonesia khususnya Sulawesi Selatan, bagaimana perkembangan Islam di sini, apakah betul itu ada yang namanya Islamfobia, apa itu ada namanya terorisme apa, dan tentu saya jelaskan semua seperti apa nilai-nilai plus yang ada di Amerika. Ya. Dan itu profesor saya ketika mendengar pengakuan gerakan-gerakan yang saya lakukan, itu profesor saya memberi saya sebuah apresiasi. Malah profesor saya bilang bahwa saya lihat ketika ada komunitas, ketika ada rombongan dari Indonesia, selalu mencari yang namanya Muhammad Salim Muda. Salim Muda. Jadi ini satu bagi saya satu kesyukuran lagi bahwa saya tiba di sini. Selama di sini rombongan-rombongan dari Indonesia, terutama yang ada kaitannya dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan, itu berkomunikasi saya sebelum mereka berangkat, baru begitupun ketika mereka berada di sini. Termasuk mereka yang merencanakan. Ya. Ini ada beberapa kloter yang merencanakan ke Amerika. Dan tentu saya dengan senang hati memberi informasi-informasi yang praktis, yang bisa menuntun mereka untuk kalau adik-adik kita itu, teman-teman kita yang dari mahasiswa itu, saya berusaha memberi mereka pandangan bahwa Anda harus mengubah mindset. Jangan lagi membayangkan bahwa Amerika terlalu jauh. That's important thing. Jangan Change lagi the mindset, yeah. Yes, exactly. Jangan lagi membayangkan Amerika itu tempat perantauan yang impossible, yang mustahil. Ya kita kan di sini sudah dengung sudah puluhan tahun. Ya. Bos Heri juga begitu, Pak Imam juga ada di sini. Jadi saya bilang tidak lagi yang mustahil kalau Anda membayangkan Anda mau ke Amerika. Yang penting benahi diri, terutama benahi bahasa. Yang kedua, Anda harus menunjukkan kalau Anda pelajar, ya tunjukkan Anda punya prestasi di kampus, punya prestasi di luar kampus, punya kemampuan, katakanlah kemampuan menulis, kemampuan memahami apa yang kira-kira nanti Anda pelajari. Kira-kira begitu. Ya. Terus kalau pulang ada niat gabung sama pemerintah atau politik, atau hanya cuma mau jadi dosen mungkin atau konsultan atau apa gitu? Ini berat pertanyaannya ini ya, silahkan. Ini kan termasuk teman-teman melihat saya itu salah satu diaspora Sulawesi Selatan yang memang punya istilahnya ya mungkin namanya punya kemampuan betah di perantauan. Oke. Saya merantau, saya bilang tadi, tamat SMP, saya udah masuk Makassar. Makassar kurang lebih 14 tahun. Setelah itu saya merasa saya harus ke Jawa. Di Jawa 21 tahun saya merasa Jakarta is enough. Saya harus target saya mau ke Amerika. Dan sekali lagi, tahapan-tahapan seperti itu saya selalu lewati bahwa ini butuh yang namanya tadi effort, butuh ikhtiar, ya butuh lobby, butuh networking, dan butuh tawakal. Tapi belum terjawab tadi pertanyaan, mau masuk politik atau tidak ini? Saya termasuk orang yang merasa diri saya bisa ada di mana-mana. Saya bisa merasa bahwa networking saya itu dengan terutama komunitas Sulawesi Selatan di Jakarta itu yang saya rawat selama saya di Jakarta. Itu saya terus update sampai hari ini. Dan ya tentu adalah manusiawi kalau seperti saya bercita-cita bahwa setelah selesai studi, kalau memang istilahnya ada peluang kembali ke tanah air dan untuk katakanlah sharing pengetahuan, pengalaman apa yang saya lihat di sini, why not? Possible. Ya, possible. Oh, iya. Maksudnya di mana yang dibutuhkan dan dia boleh masuk.
So overall Pak Saleh, kan udah 1,5 tahun nih, Yep. iya kan? Terus mungkin Pak Saleh sudah tahu kualitas apa Amerika, khususnya New York and Connecticut ya, Ya. Hartford. So kalau kita ambil numbernya sampai 10, kira-kira kalau untuk apa itu tinggal di sini angka berapa kira-kira Pak? Saya melihat possibility untuk tinggal di katakanlah di New York Ya. itu termasuk ya mungkin di kisaran antara 7 sampai 8. Salah sedikit sampai 9. Kenapa? Saya punya reasons. Istri saya betah. Istri saya dia sudah mengenal di New York ini, sudah mengenal jalur-jalur Ya. jalur-jalur Sudah adaptasi kemana lah. adaptasi, Familiar sudah lah banyak ya. teman-temannya. Ya. Ya, pada saat yang sama saya melihat perkembangan anak saya itu, terutama bahasanya anak saya itu, kemampuan komunikasinya juga itu sudah sangat pesat perkembangannya. Dan memang sebelum saya berangkat, Pak Alwi itu sempat Pak Alwi Shihab sempat menunjuk anak saya bahwa yang pertama nanti merasakan manfaatnya Saleh di Amerika ini Anak. nanti perkembangan bahasanya nanti cepat dan betul apa yang katakanlah apa yang diucapkan oleh Pak Alwi. Dan saya melihat perkembangan bahasa anak saya, adaptasi anak saya itu alhamdulillah sangat luar biasa. Dan itulah possibility yang memungkinkan saya bisa sekali lagi kalau sudah selesai studi ya Depend on. Iya kan? Kalau ada peluang di sini, why not ya? why not? Nah, kenapa tidak? Jadi kembali lagi ke ini Pak Imam, rezeki lagi sama Ya. takdir kan? Bagaimana Pak Imam ya? Dan Ya. saya dengan Bos Heri, saya termasuk orang melihat bahwa untuk menambah jaringan, terutama jaringan kalau sudah punya tiket namanya gelar PhD, Ya. itu saya termasuk orang yang optimis. Saya tidak merasa merasa khawatir atau cemas karena ya teman-teman di sini banyak yang punya jaringan. Pak Ketua KKSS, Pak Saiful Hamid menyatakan, Anda punya ijazah PhD, banyak sekali peluang. Apa yang kita tidak cover ini? Karena kita ini tiba-tiba aja ini. Tidak ada persiapan. Jadi bagaimana? Saya selalu melihat bahwa peluang untuk menambah jumlah diaspora atau perantau atau pasompa asal Sulawesi Selatan di Amerika itu sangat terbuka. Sangat terbuka karena kita punya gen namanya gen perantau. Dan merantau itu satu di antara persyaratan dimiliki itu adalah punya keberanian. Itulah yang saya bilang perantau-perantau dari Sulawesi Selatan itu sangat memungkinkan mereka menambah jumlah katakanlah kita yang sudah ada di Amerika. Karena punya gen yang namanya gen keberanian itu. Ada orang sudah punya semuanya tapi tidak punya gen keberanian itu juga masih timbang-timbang, masih punya kekhawatiran untuk meninggalkan katakanlah Kampung halaman. kampung halaman atau negara kita. Tapi orang Sulawesi Selatan punya kemampuan menerobos, istilahnya dulu sebelum katakanlah sebelum tahun 70-an ya, mungkin mereka berani justru berangkat ke sini dengan kapal laut. Dia ikut di kapal, dia jadi anak buah kapal, dan setelah merasa sudah sudah tiba saatnya selesai kontrak di kapal, apakah di kapal tanker, apakah di kapal Pesiar. nah turun di pelabuhan, tinggal di pelabuhan. Dan saya kira ada beberapa yang sudah sukses di sini. Pengembara. Kita adalah pelancong yang punya namanya spirit keberanian, dan itu dimiliki oleh saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Dan karena itu kita harus tambah lagi bahwa itu tadi, rubahlah mindset Anda segera mungkin. Bahwa Amerika ini tidak ada hal-hal yang menghantui selama ini. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan selama ini. Anda sudah punya keberanian, Anda lengkapi tadi namanya bahasa Anda,
ya, Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa paham orang ketika orang bicara. Kalau begitu pun Anda mau sekolah, Anda punya persyaratan-persyaratan akademik. Oh, beasiswa sekarang bisa terbuka. Betul. Ya. Apalagi Amerika kan. Ya, Nah, lihat kita bisa ambil contoh, bisa bercermin. Senatornya Michigan kan orang dari Somali. Dalam arti cocok tadi. Jadi Amerika tuh welcome, ya kan. Jadi saya minta pemirsa apa itu podcast perantau khusus Sulawesi Selatan batu lo kemain lu bawa je, iya tuh Coba cocok, saja. coba bawa, iya kan. Untuk menambah ini diaspora Indonesia di Amerika ini, barangkali Pak Salim udah bisa menambah citizen. Oh, maksudnya disuruh Pak Salim menjadi citizen? Ya bukan, menambah citizen. Oh, mau bikin anak tambah banyak-banyak. oh ya, Boleh juga, tapi itu kan bukannya takdir itu, Pak Imam, ya kan? Itu lain. Ya, ini long term dia long term. Istilahnya. kalau saya jawab Ya, Pak jawab Imam dulu, ini jawab dulu. Ya. sedang proses. Masya Allah. Sedang Oh, ya. diusahakan. Ya. Karena kita akan melakukan 5 session ini sama Pak Saleh sebelum balik ke Hartford. 5 session. Jadi ini Oh, ini session pemanasan. 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 Oh, belum pertama. Bugistar juga tahu, bro. Ya. Bugistar pemanasan. Oh, jadi 5 session ini baru pemanasan. Pantas dia panggil saya tadi. Datang dulu ini. Apa sih? Jadi kita terima kasih Deng Saleh untuk berbagi pengalaman dan ilmunya so far. Masih banyak pertanyaan tapi as I say again, it's just warming up. Jadi terima kasih again for Ya, you are welcome. salamat Ki. Ya, yang pasti sekali lagi saya juga bangga teman-teman di sini sudah di New York, terutama Bro Hari sudah punya namanya podcast perantau Bugistar. Mereka tentu akan menonton. Kita berharap nanti mereka banyak menonton dan mereka banyak memberi istilahnya like atau subscribe. Ya, itu tugasnya Pak Saleh nanti itu. Tapi satu pertanyaan ini. Tadi kan ada 3 tokonya nih. Ya. Tadi tak dumba-dumba saya tadi bilang. Satu Pak JK, Pak Nasaruddin Umar, Ya. Pak Alwi. Alwi Shihab. Ya. Saya kira satu. Hah? Turajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu winasaku Sudah masuk.